Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kali ini kita akan membahas praktikum mengenai Programming Language SQL atau yang biasa disebut dengan PL/SQL oleh saya Lia Zairo, NRP 7400-4003, dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara Eskom OCA. Pendahuluan tentang PL/SQL. PL/SQL singkatan dari Programming Language SQL, yaitu adalah bahasa prosedural yang disediakan Oracle sebagai perluasan dari SQL statement. SQL merupakan singkatan dari Structured Query Language, yaitu bahasa standar untuk mengakses data pada basis data relasional. Keuntungan dari penggunaan PL/SQL. Keuntungan yang pertama adalah terintegrasi, memainkan peran utama dalam Oracle Server maupun Oracle Development Tools. Keuntungan yang kedua, pengembangan program yang bersifat modular, dalam artian dapat dipecah ke dalam bagian yang lebih kecil yang masing-masing mengerjakan tugas tertentu sehingga mudah di-maintain dan dimodifikasi. Keuntungan selanjutnya adalah portable. Program yang ditulis dalam PL/SQL dapat dipindah atau migrasi ke lingkungan, sistem operasi dan platform yang berbeda. Selanjutnya kita akan bahas praktikum mengenai deklarasi variabel. Tujuan pembelajaran dari deklarasi variabel ini adalah mengenal blok PL/SQL beserta bagiannya, memahami variabel dalam PL/SQL, dapat mendeklarasikan dan menggunakan variabel pada PL/SQL. Struktur blok PL/SQL. PL/SQL merupakan blok structural language. Dalam arti, program yang ditulis dengan PL/SQL dapat dibagi-bagi ke dalam blok logika. Blok dalam PL/SQL terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama adalah deklarasi. Yang kedua, bagian yang dapat dijalankan atau biasa disebut dengan executable. Yang ketiga, bagian penanganan kesalahan atau exception handling. Bagian deklarasi dan penanganan kesalahan sifatnya optional. Bisa ditulis, bisa juga tidak ditulis. Secara umum, struktur PL/SQL adalah sebagai berikut. Terdapat declare. Declare merupakan bagian deklarasi. Antara begin dan end merupakan bagian yang dapat dijalankan atau executable. Kemudian exception merupakan bagian penanganan kesalahan. Tipe-tipe blok. Ada 3 tipe blok dalam PL/SQL. Yang pertama adalah anonymous dengan format declare, begin, kemudian statementnya, lalu optional exception dan juga end. Tipe blok prosedur, formatnya prosedur name, is, begin, kemudian statementnya, kemudian optional exception dan juga end. Function. Format dari function adalah function, kemudian nama functionnya, return data type, is, begin, kemudian statement, return value, exception, dan end. Konstruksi program. PL/SQL dapat digunakan pada 2 lingkungan berikut. Yang pertama, Oracle Server, Database Server Construct, Oracle Development Tools, Tools Construct. Berikut ini bagian-bagian PL/SQL yang dapat mengkonstruksi kedua lingkungan yang berbeda tersebut. Ada tool construct, terdiri dari anonymous block, application procedures or functions, application package, application triggers, object types. Database server construct, terdiri dari anonymous block, stored procedure or function, stored package, database triggers, object types. Penggunaan variabel. Variabel dalam PL/SQL dapat digunakan untuk penyimpanan data sementara, manipulasi nilai yang sudah tersimpan. Variabel dapat digunakan untuk proses manipulasi nilai yang sudah tersimpan dalam database Oracle. Reusability. Variabel dapat digunakan kembali dengan melakukan referensi dari statement yang lain. Kemudian, memudahkan maintenance. Pada penggunaan %type dan %row type, deklarasi variabel dibuat berdasarkan definisi dari kolom database indexation. Penanganan variabel dalam PL/SQL. Variabel dalam PL/SQL dapat digunakan dalam berbagai cara berikut. Deklarasi dan inisialisasi variabel pada bagian deklarasi atau declare, menandai nilai baru pada bagian yang dapat dijalankan atau executable.
Suatu nilai dapat dilewatkan melalui variabel sebagai parameter dari suatu subprogram. Hasil dari suatu proses dapat ditampilkan melalui variabel output. Tipe-tipe variabel. Tipe-tipe variabel dalam PL/SQL: scalar, composite, deklarasi variabel PL/SQL. Deklarasi variabel dalam PL/SQL mempunyai sintak umum sebagai berikut: identifier, constant, data type, not null, titik 2 sama dengan kemudian garis default EXPR. Untuk contoh di deklarasi variabelnya, declare di sini nama variabelnya v higher date, kemudian date, data type-nya date, v depno, data type-nya number, diisi perintah not null, maka harus diisikan not null berapa, kemudian v location dengan data type varchar 2, kemudian c underscore com dot constant number. Aturan penamaan. Variabel diberi nama sesuai dengan aturan. Misal vname mempresentasikan suatu variabel. Jadi, nama dari variabel selalu diawali dengan v, diikuti dengan underscores, lalu nama variabelnya. Sedangkan c underscore com merepresentasikan variabel konstanta. Jadi, nama variabel konstanta selalu diawali dengan c. Dua variabel boleh memiliki nama yang sama asalkan terletak pada blok yang berbeda. Nama variabel atau identifier boleh sama dengan nama kolom dari suatu tabel. Misal pada contoh berikut, declare employee underscore ID number. Begin, select employee ID into employee ID from employees where last name sama dengan kochhar n. Inisialisasi variabel dan keyword. Sintak untuk inisialisasi variabel: identifier titik 2 sama dengan EXPR kemudian titik koma. Contoh inisialisasi variabel titik 2 v underscore higher date titik 2 sama dengan kemudian petik untuk tanggal 01 Jan 01. Inisialisasi variabel dapat juga dengan menggunakan keyword default. Untuk contoh sebelumnya bisa ditulis sebagai berikut: v underscore higher date default 01 Jan 01 dengan tanda petik. Jika suatu variabel harus berisi suatu nilai atau tidak boleh kosong atau null, maka digunakan keyword not null. Contohnya v underscore city, kemudian data type-nya varchar 2, banyak 30, not null, maka harus diisikan titik 2 sama dengan Oxford tanda petik kemudian titik koma. Tipe data skalar. Variabel yang memiliki tipe data skalar memiliki nilai tunggal. Tipe data yang termasuk skalar yaitu number, karakter, date, boolean. Contoh deklarasi variabel skalar adalah sebagai berikut. Atribut %type. Atribut %type digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang memiliki tipe data yang sama dengan definisi kolom database. Deklarasi variabel dengan atribut %type. Sintak untuk deklarasi variabel dengan atribut %type adalah identifier tabel, nama tabelnya, kemudian titik, nama kolomnya, kemudian %type. Contoh penggunaannya, identifiernya dengan v underscore name, kemudian nama tabelnya employees dot, nama kolomnya last name %type. Tipe data komposit dan LOB large object. Tipe data komposit memiliki komponen internal yang dapat dimanipulasi secara individual. Tipe data komposit dikenal dengan istilah collection, terdiri dari tabel, record, nested table, dan v-array. Sedangkan tipe data LOB atau large objects dapat digunakan untuk menyimpan data yang tidak terurut, misal teks, grafik, image, video, dan suara. LOB juga mensupport random access terhadap data. Yang termasuk tipe data LOB adalah CLOB, BLOB, B-file, and CLOB. Bin variable merupakan variabel yang dideklarasikan dalam host environment. Variabel bin dapat digunakan untuk melewatkan suatu nilai yang dijalankan di luar blok PL/SQL. Cara deklarasi bin variabel: variabel, nama underscore nama variabelnya, kemudian tipe underscore data. Untuk melakukan referensi terhadap bin variabel digunakan tanda titik 2. Contoh penggunaan bin variabel. Variabel namanya adalah g underscore salary, kemudian tipe datanya number,
begin select salary into titik 2 digunakan untuk melakukan referensi terhadap bin variable g underscore salary from employees where employee ID sama dengan 178 titik koma n titik koma slash kemudian print g salary untuk mencetak g salary. dbms output underscore output dot put line. Bin variable selain ditampilkan dengan print juga dapat ditampilkan dalam blok PL/SQL dengan menggunakan fungsi standar yang disediakan oleh Oracle, yaitu dbms output.putLine. Untuk menggunakan fungsi ini, server output harus di set on. Jadi set server output on terlebih dahulu, baru kemudian kita menuliskan deklarasinya. Ringkasan, dalam blok dalam PL/SQL terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut: deklarasi, bagian yang dapat dijalankan atau executable, bagian penanganan kesalahan atau exception handling. Ada 3 tipe blok dalam PL/SQL, yaitu anonymous, prosedur, dan function. PL/SQL identifier didefinisikan pada bagian deklarasi, merupakan tipe data scalar, composite, reference, atau LOB. Dapat menggunakan struktur dari variabel lain atau objek database yang lain. Variabel yang dideklarasikan pada lingkungan eksternal, misal SQL Plus, disebut dengan host variable. dbms output.put_output_line dapat digunakan untuk menampilkan data dalam blok PL/SQL. Selanjutnya kita menuju ke latihan soal. Pada latihan soal pertama ini, kita diminta untuk mengevaluasi tiap-tiap deklarasi variabel berikut. Untuk soal nomor 1 yang A, declare v underscores, kita diminta untuk mengevaluasi tiap-tiap deklarasi variabel berikut ini. Kemudian kita diminta untuk menunjukkan mana yang legal dan mana yang ilegal. Untuk soal nomor 1 yang A, declare v underscores id kemudian number dengan panjangnya 4. Ini adalah deklarasi variabel yang legal. Untuk yang B, declare v underscore x, v underscore y, v underscore z, kemudian tipe datanya varchar 2 dengan panjang 10. Ini adalah tipe deklarasi yang ilegal karena pendeklarasian variabel harus dilakukan satu persatu, sedangkan di sini banyak variabel dideklarasikan pada saat yang bersamaan. Selanjutnya untuk yang C, declare v underscore birth date, date not null. Ini adalah deklarasi variabel yang ilegal karena variabel yang dideklarasikan dengan menggunakan kata kunci not null harus melakukan inisialisasi langsung. Kemudian yang D, declare v underscore in underscore stock boolean titik 2 sama dengan 1 titik koma merupakan deklarasi variabel yang ilegal karena inisialisasi tidak sesuai dengan tipe variabel. Di sini tipenya boolean, tapi yang diinisialisasi adalah number. Jika boolean, maka kita harus mengisinya dengan true or false. Kemudian yang nomor 2, pada tiap assignment berikut, yang manakah statement yang valid dan mana yang tidak valid. Kemudian nyatakan tipe datanya. Untuk statement yang A, v underscore days underscore do to underscore go titik 2 sama dengan v underscore do underscore date dikurangi sysdate titik koma merupakan statement yang valid dengan tipe data date. Kemudian yang B, v underscore sender titik 2 sama dengan user dan seterusnya. Ini merupakan statement yang valid dengan tipe data varchar 2. Untuk yang C, merupakan statement yang tidak valid karena melakukan tipe data varchar 2. Karena menggunakan tipe data varchar 2 tidak bisa melakukan operasi aritmatika. Kemudian untuk statement yang D, merupakan statement yang valid karena tipe data boolean diisi dengan true. Untuk statement yang E, merupakan statement yang valid. Kemudian F juga untuk yang E tadi merupakan statement yang valid dengan tipe data number. Untuk yang F merupakan statement yang valid dengan tipe data varchar 2.
Selanjutnya, pada soal nomor 3, kita diminta untuk membuat anonymous block untuk menampilkan kata I love Oracle. Buat dengan dua cara. Cara pertama menggunakan bin variable dengan perintah print untuk menampilkannya. Cara kedua menggunakan dbms output line. Kita masuk ke CMD. Kita menggunakan command prompt di sini. Perintahnya adalah variabel v coba varchar 2 kemudian declare. Di sini kita bisa memberikan nama lain, misalnya v coba, tipe datanya varchar 2 dengan panjang juga 20. Titik 2 sama dengan, di sini kita isikan kalimat I love Oracle. Kita bikin v coba v Nah, untuk menampilkannya kita gunakan perintah print v coba. Maka akan dicetak yang tadi telah kita inputkan, yang tadi telah kita buat, menampilkan tulisan I love Oracle. Ini menggunakan cara print. Selanjutnya kita bisa juga menggunakan dbms output.putLine. Caranya terlebih dahulu kita harus mengeset server output on. Set server output on. Kemudian kita deklarasikan v lagi varchar 2 20, sama seperti yang tadi kita gunakan pada saat kita menggunakan print. Bedanya di sini kita langsung bisa masukkan dbms output.put line. Kemudian yang ini kita cetak, misalnya di sini adalah v lagi, nama variabelnya, kemudian n. Maka akan dicetak tulisan I love Oracle pada dbms. Dari hasil ini kita bisa melihat perbedaan antara menggunakan print dan juga menggunakan dbms underscore output dot put line. Selanjutnya, kita diminta untuk membuat kode PLSQL yang mendeklarasikan dua variabel dan masing-masing nilainya berikut ini. Yang pertama ada variabel v underscore chars dengan nilai 42 adalah sebuah angka, kemudian v underscore 6 dengan nilai dua karakter pertama dari variabel v underscore chars, yaitu 42. Maka perintahnya adalah
set server output. Karena kita akan menggunakan DBMS, maka kita harus mengeset server outputnya on terlebih dahulu. Kemudian kita mendeklarasikan v_char, tipe datanya varchar 2. Kita beri length di sini 30. (42) adalah sebuah angka. Kemudian v_number, tipe datanya number, kita ambil 2. Ini didapat dari substr pada vchar dari indeks pertama dan indeks kedua. Kemudian kita bikin dbms kita cetak vecharnya, kemudian lakukan hal yang sama untuk mencetak v6, lalu n. Nah, maka akan dicetak 42 adalah sebuah angka dan juga v6-nya 42. Ya, demikianlah materi kita mengenai praktikum deklarasi variabel PL/SQL. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya.